Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Siap. Alhamdulillah nih hari ini hari yang luar biasa nih. Gimana kabarnya Pak Ade? Alhamdulillah sehat, Pak Ji. Pak Kiai gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nih kabar teman-teman di sekolah gimana nih? Alhamdulillah masih semangat dengan SDM yang handal dan semoga terus semangat untuk Alhamdulillah. Ini kan meningkatkan kita sudah pendidikan. memasuki bulan keberapa nih ya untuk sekolah penggerak nih Pak? Bulan kelima ya? Apa Dan keempat? kelima, ya. Bulan kelima Bulan ya kelima, November ya. November 5. Mungkin akan banyak cerita nih Pak Ade ya berkaitan dengan pelaksanaannya karena memang di dalam sekolah penggerak banyak program ya Pak. Siap, benar, Pak. Nah, apa yang Bapak inginkan dari percakapan ini Pak? Ya, kalau saya ikut aja, Pak. Yang penting ini diskusi untuk meningkatkan saya pribadi dan kualitas teman-teman dan sekolah yang dipimpin. Kalau bisa dipilih nih Pak kan di kegiatan itu kan ada pembelajaran, ada asesmen, kemudian ada juga P5, ada juga penyusunan KOSP nih. Dan di antara itu banyak juga untuk sumber belajarnya teman-teman dalam rangka meningkatkan mutu itu kan bisa manfaatkan digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui PMM. Ya, Mungkin kita akan bicara seperti apa nih Pak Ade dengan PMM? boleh, boleh PMM dulu Pak, karena di sekolah kami saya lihat masih kuning itu Pak, kayaknya Oh, belum optimal. oh gitu. Jadi Mudah-mudahan setelah pertemuan ini membangkitkan semangat saya dan teman-teman untuk menghijaukan PMM di sekolah kami. oh gitu. Jadi agenda kita ini apa nih sehari ini berarti Pak? Boleh PMM Pak, boleh, siap. Oh tentang PMM. Ya, siap. Kalau begitu ada apa dengan PMM kalau gitu Pak? Apa karena masih kuning atau karena apa Hmm. ini Pak? Sehingga Bapak memilih topik kegiatan kita ini adalah PMM. Ya, ketika Lokakarya PMO kemarin dengan fasilitator itu kita memang sebelum PMO atau Lokakarya kemarin PMM di sekolah kami itu memang belum kita sentuh. Disentuhnya belum maksimal, masih perorangan. Ketika sudah disampaikan terkait apa namanya progres sekolah kami yang memang belum mengoptimalkan PMM, maka kami dengan tim melihat dari BMPP juga turun ke sekolah kami dan mengecek karena memang ada kuning assessment dan aksi nyata, sehingga banyak masukan termasuk dari Pak pengawas kita Pak Kiai Holid ini juga memberikan masukan bahwa untuk segera dimaksimalkan kegiatan yang ada di PMM-nya. Maka sekarang alhamdulillah setelah mendapatkan masukan itu kita diskusi dengan tim kurikulum dan komite pembelajaran bagaimana mensiasati agar PMM dan teman-teman dalam melakukan aksi nyata itu semangat, sehingga kita sudah buat schedule-nya Pak setelah KBM antara 1 sampai 2 jam untuk bagaimana PMM kita optimalkan dengan aksi nyata yang memang masih warna kuning itu Pak Kiai, begitu. Baik Pak, kalau begitu dari apa yang disampaikan Bapak, apa yang ingin Pak Ade dalam hal ini dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Apa yang ingin Saya didapatkan berharap dari percakapan kita hari Ya, ini? saya berharap setelah diskusi dengan Pak Pengawas kita bahwa nanti mulai hari ini akan kita gerakkan kembali terkait PMM, karena memang kami sekolah penggerak kayaknya sudah instruksi dari pemerintahnya kali harus hijau,
Karena kalau nggak hijau berarti bukti nyata bahwa di sekolah kami nggak peduli kepada PMM itu, sehingga dalam proses aksi nyata dan pembelajarannya sepertinya harus sesuai dengan dilingkan dengan aksi nyata itu. Insya Allah ke depan mudah-mudahan akhir bulan atau awal bulan Desember aksi nyata teman-teman saya lihat di grup sudah mulai di-share, ada guru sudah 2, ada 3, ada yang baru 1. Mudah-mudahan, makanya saya sering komunikasi dengan operator kami, kenapa ini masih warna kuning padahal aksi nyatanya sudah banyak. Oh itu Pak, nanti harus ada validasi dari pusat. Jadi memang ketika dikirim aksi nyata nggak serta-merta direspon, tapi menunggu katanya sih minggu pertama sama minggu ketiga validasi aksi nyata PMM itu Pak Haji. Oh gitu ya. Oh jadi kalau begitu Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih rinci lagi nih ya. Situasinya sekarang ini seperti apa begitu? Walaupun tadi sudah disampaikan, mungkin gambaran ya agak utuh lah gitu. Ya, Situasinya sekarang seperti apa tentang pemanfaatan PMM oleh guru-guru ini, Pak? ya. Setelah kami di sekolah kami itu yang awalnya memang terkenal dengan sinetron, tapi alhamdulillah ketika teman-teman berkumpul bersama diskusi, awalnya memang saya lihat teman-teman dan saya pun ketika membuat aksi nyata yang berupa berbagai macam tipe itu awalnya mengalami agak kesulitan, tetapi setelah dipandu oleh teman-teman yang punya keahlian di bidang PPT, di bidang Canva dan sebagainya, akhirnya teman-teman itu setelah sukses di aksi nyata pertama, akhirnya semangat untuk aksi nyata kedua. Sehingga di sekolah itu sekarang sering saya ingatkan dan saya pun mengingatkan pada diri saya untuk selalu mengirim aksi nyata ke PMM itu, sehingga diskusinya di sekolah kami itu sekarang itu lebih optimalnya lebih banyak tentang PMM, bagaimana supaya kualitas dan optimalisasi PMM itu terlihat dengan bukti nyatanya warna hijau itu Pak Haji gitu. Oh gitu Pak, ya Ya. ya ya. Pak, kalau bisa diceritakan nih kaitan dengan situasinya ya, yang tadi sudah Bapak sampaikan. Apa sih yang mempengaruhi hal itu, Pak? Kaitan dengan mungkin dilihat dari kenyataan sekarang atau data sekarang ini kan belum hijau kata Bapak Iya, tadi. betul ya. Sesungguhnya nih apa sih yang mempengaruhinya hal itu bisa terjadi, Pak? Belum hijaunya itu awalnya memang kita kurang fokus ke PMM Pak Haji. Kita belum fokus ke PMM, sehingga PMM-nya belum kita maksimalkan. Tapi setelah dapat masukan dari BMPP, dari Pak Pengawas juga, dari fasilitator, akhirnya memang perlu dihijaukan dengan cara yaitu sering membuka PMM dan aksi nyata dikirim ke PMM itu Pak. Jadi setelah Oh iya, ya, baik Pak. gitu Pak. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bapak, hal-hal yang mempengaruhi, mungkin Bapak kan bisa juga punya harapan nih. Kalau begitu apa sih yang ingin digapai atau situasi yang ingin diharapkan seperti apa, Pak? Situasi yang Ya. diharapkan dari apa yang tadi Bapak ceritakan itu apa? Memang setelah teman-teman berkutat dengan PMM terkait dengan aksi nyatanya, saya lihat teman-teman itu tanpa disadari oleh dirinya sendiri, itu mereka akhirnya mengambil ilmu dan pembelajaran terkait bagaimana proses pembelajaran di kelas. Jadi ilmunya sudah diterapkan oleh teman-teman, tinggal penguasaan teknologinya saja. Sehingga dengan adanya model PMM yang dikembangkan oleh pemerintah ini ternyata tanpa disadari oleh teman-teman, sehingga kemampuan mereka itu Pak Haji ini sedikit demi sedikit semakin meningkat karena dengan melakukan aksinya itu mereka fokus. Kalau memang tipe polanya pengirimannya PPT misalnya, mereka
fokus bagaimana cara membuat PPT yang baik. Kalau teman-teman misalnya PPT-nya lewat lebih mantap lagi lewat Canva, itu berarti teman-teman belajar dengan teman yang ahli dalam bidang Canva gitu. Seperti itu Pak Haji. Jadi teman-teman dengan adanya optimalisasi PMM yang kita jalankan di sekolah ini, teman-teman akhirnya sedikit demi sedikit berkembang SDM-nya, sehingga mereka tidak ragu lagi untuk diskusi terkait kalau seandainya nggak bisa diskusi dengan teman yang biasa. Jadi di sekolah kami itu ketika ada PMM itu di meja itu ada sekitar 5 guru itu berkumpul diskusi bagaimana membuat pola-pola aksi nyata yang diinginkan oleh PMM itu tersendiri, Pak Haji. Baik Pak, jadi dari apa yang disampaikan Bapak, jadi ada keinginan bahwa Bapak itu di samping PMM-nya optimal, di aksi nyatanya optimal, tapi ada relasi juga ya dengan pembelajaran Pak ya. Betul, betul, Pak. Jadi keinginan seperti itu. Ya. Kemudian Pak, apa yang bisa membuat rencana ataupun keinginan itu terwujud Pak? Apa yang membuat keinginan dari rencana itu terwujud Pak? Ya, kami dengan tim, terutama kurikulum dan komite, selalu diskusi bagaimana progres peningkatan aksi nyata di sekolah kami. Sehingga kita buat schedule-nya. Kalau memang kita lihat hijaunya belum tebal, berarti kita sering adakan diskusi-diskusi ringan dengan tim, dengan teman-teman guru, mana apa sisi yang harus diperbaiki oleh teman-teman, apakah ada kendalanya. Makanya kita buat schedule, kita buat tim, juga kita buat ya semacam tutor sebaya untuk bagaimana meningkatkan kualitas dari pembuatan Canva lewat PPT itu yang diinginkan oleh PMM itu, Pak. Jadi kita buat tim, kita cek linknya apakah progres PMM di sekolah kami itu apakah warnanya hijau atau sudah lebih hebat lagi, Pak. Dan yang kemarin 2 minggu yang lalu itu saya lihat sebelum kita optimalkan PMM itu asesmen berwarna kuning, aksi nyata kuning. Tapi sekarang alhamdulillah ketika sudah dicek asesmennya warna hijau, tinggal aksi nyata yang perlu penguatan gitu Pak. Alhamdulillah. Oke Pak, jadi dari apa yang kita bicarakan ini Pak, mungkin kan Bapak punya rencana-rencana nih Ya, dalam rangka peningkatannya ya. Aksi ya, nyatanya oke, sehingga berwujud ataupun berimplikasi terhadap pembelajaran nih perlu rencana-rencana yang Bapak buat ya. pada kali ini ya. Nih, ada gagasan apa nih Pak dalam hal rencana ini ke depan nih Pak? Dalam Ke rangka depan kelihatan ya, makin heboh. ke depan memang kita terus akan tingkatkan, kita terus kita progres, kita cek schedule kegiatan itu, dilanjutkan dengan refleksi bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah oke atau belum, direfleksi itu belum belum maksimal, hingga ke depan kita berharap keinginan sekolah yang selalu untuk meningkatkan PM itu berjalan dengan maksimal. Begitu Pak Kiai. Oke, jadi itu gagasan-gagasannya ya Pak yang Bapak tadi sebutkan dan tentunya harus ada dong ya Pak ya. Jadi tidak hanya gagasan saja tapi ada juga yang disiapkan gitu kan Pak ya. Nah, kalau Ya, begitu apa sih yang harus disiapkan oleh Bapak atau sekolah dalam hal ini? Dalam rangka mewujudkan karena kaitannya PM itu koneksi internet, nah, kita berharap di sekolah kami kan alhamdulillah pertolongan Allah kan tahun ini sudah ada komunikasi internet. Cuma kadang kalau situasi kondisinya enggak ada berarti kan memang terganggu. Makanya itu salah satu yang menghambat kelihatannya mengurangi kecepatan warna hijau itu Pak Haji. Jadi oh ketika gitu. Jadi teman-teman eh,
Bapak akan menyiapkan mungkin sarana prasarana begitu, Pak? Ya betul Pak, kita insya Allah kita akan apa komunikasi dengan apa tokoh masyarakat di sana. Di sana kan ada apa wifi yang apa itu dari Kominfo itu Pak Oh iya untuk ya, mengingat situasi di sekolah yang kondisinya geografisnya yang luar biasa gitu Pak Ade ya. Nah Pak Ade, mengingat tantangan yang mungkin tidak kecil Pak Ade nih. ya. Ini pasti kan punya strategi-strategi nih Pak Ade. Apa yang memastikan sehingga rencana itu bisa berjalan Pak Ade? Jadi Pak Ade punya goal-nya begitu. Biar rencana nanti berjalan memang saya sering diskusi dengan tim bagaimana yang pertama agar tim kompak, teman-teman disupport, yang kuat, yang lemah saling mensupport. Jadi tidak ada yang merasa ditinggalkan, tapi semuanya bergerak bersama, start dari awal bersama-sama sehingga apa namanya goal tujuan kita ini langkah dua langkah sehingga teman-teman saling apa berirama gitu Pak. Jadi saling menguatkan, saling mengingatkan dan saling apa tujuannya tercapai gitu Pak. Oke Pak, luar biasa nih apa yang Siap. disampaikan oleh Bapak ini. Kemudian ini Pak, kan pasti kan ada kriteria-kriteria Pak ya, Hmm. kriteria-kriteria berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Bapak. Kalau begitu Bapak membuat kriteria seperti apa sehingga harapannya itu bisa tercapai? Kalau ini kalau kita kan cek PMM-nya lewat itu. Kalau sudah warna hijau, berarti teman-teman sudah optimal. Kalau belum hijau, berarti teman-teman ada kendala dalam aksi nyata. Makanya kita terus semangat mendampingi teman-teman agar apa namanya pelaksanaan aksi nyata ini berjalan dengan baik itu, Pak. Selain kriteria itu barangkali ada kriteria yang lain Pak? Dengan adanya apa namanya kegiatan yang mengoptimalkan PEM itu, kalau seandainya teman-teman ngajar di kelasnya sudah menggunakan alat peraga, terus menggunakan PPT, artinya berarti sudah ada korelasi antara Oke. yang di kelas itu sudah Baik Pak, luar biasa. Ada lagi Pak? Ada lagi barangkali selain apa yang disampaikan Bapak tentang kayaknya berharapnya cukup. sekolah kita terus berkembang, Pak. Gitu aja. Amin, amin, Amin. luar biasa nih ya. Jadi kriteria-kriteria yang lain adalah nampak dari sekolah yang terus berkembang begitu Pak. Ya. Oke Pak. Namanya sekolah pegunungan Pak Gaji ya. Jadi perlu proses Ya walaupun sabar sekolah gitu. pegunungan tetapi kan harus harus semangat, sabar gitu kan. ya semangat, kemudian apa motivasi kerjanya luar biasa teman-teman kan begitu Pak Ade ya? Iya, iya gitu. Mhm. Oke Pak Ade, jadi apa yang rencana yang sudah dilakukan ini pasti dong akan diakhiri dengan tentunya apa sih yang akan dilakukan ya. Jadi apa yang dilakukan sehingga obrolan kita ini berdampak nih. Iya, Jadi kan tadi Bapak sudah menyampaikan, membeberkan tentang gagasan, kemudian apa yang harus disiapkan, kemudian memastikan itu berjalan sesuai kriteria yang sudah ditentukan tadi oleh Bapak nih. Ini barangkali kan ada yang harus dilakukan kaitan dengan tindak lanjutnya dalam hal ini. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini Pak dan alternatif-alternatif tadi. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Bapak setelah sesi ini, setelah sesi kita bicara ini, sehingga nanti berdampak ke dalam kegiatan pembelajaran lewat optimalisasi PMM lewat aksi nyata tersebut. Mangga Pak Ade. ya setelah saya berdiskusi dengan Pak Kiai selaku pengasuh bina kami bahwa terkait PMM, maka kita akan terus
memberikan motivasi dan semangat ke teman-teman, Pak. Informasi diskusinya akan saya sampaikan ke teman-teman bahwa penguatan dan optimalisasi PMM harus terus terus ditingkatkan tidak hanya sebatas menghijaukan, tapi bagaimana hijau di ruang guru, ruangan kelas, dan terlihat dengan nuansa-nuansa diskusi di sekolahnya itu terkait dengan diskusi proses pembelajaran, diskusi metodologi pembelajaran, strategi pembelajaran dan sebagainya gitu, Pak. Jadi kita mudah-mudahan di sekolah kita lewat diskusi ini PMM-nya semakin baik, kualitas gurunya semakin baik, dan diskusi-diskusi terkait proses pembelajaran semakin meningkat gitu, Pak. Oke, Pak Ade, luar biasa nih Ya, berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tentang rencana setelah sesi ini nih memang betul Pak Ade. Jadi kita ngobrol ini akan berdampak ketika nanti ditindaklanjuti oleh Bapak lewat siap. apa sih yang harus dilakukan dan alternatif-alternatif apa. Nah, kalau begitu Pak Ade, siapa yang akan diajak dalam hal ini? Siapa saja Pak Ade? Tetap kita ini ada tim itu akan menggerakkan komunitas sekolah kami, Pak. Gitu. Jadi ada penanggung jawabnya, dan penanggung jawab itu apa namanya mengajak ke semua keluarga besar sekolah, Pak. Jadi semua kita libatkan. Karena PMM ini diantaranya juga berbasis juga internet nih Pak. Selain itu siapa Ya. lagi yang bisa dihubungi nih Pak? Itu. Jadi kalau seandainya kita kendala internet, sering saya sampaikan ke teman-teman boleh di rumah. Nah, gitu. Tapi fokus di rumah biar ini lebih maksimal. Oke, jadi udah ketemu nih Pak ya. Jadi alternatif-alternatifnya sehingga rencana ini bisa berjalan dengan baik. Siap. Nah, jadi dalam hal ini untuk memastikan ini berjalan, Pak ya, bagaimana Bapak bisa memastikan ini bisa berjalan kan tentunya kan kata Bapak tadi bisa dilakukan di rumah. Nah, Ya. bagaimana Bapak memastikan apa yang dilakukan atau direncanakan bisa berjalan, Pak? Ya. Terlihat berjalan aksi nyata itu ketika di grup ada kiriman aksi nyata teman-teman, seberapa persen sehari itu kirimannya. Setelah itu saya sering monitor ke operator. Coba dicek, kan saya kirim nih Pak, link untuk mengecek, mengontrol warna PMM sekolah kami itu Pak. Makanya saya sering ngajak per 3 hari apa 2 hari sekali itu coba dicek warnanya sudah hijau apa masih kuning gitu Pak. Oke, Pak Ade, mantap nih. Kemudian terakhir nih Pak Ade, terakhir nih ya, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi nih, sudah banyak ngobrol, sudah banyak melakukan hal-hal yang memang diperlukan dalam rangka penguatan optimalisasi PML lewat aksi nyata yang berdampak terhadap pembelajaran. Sehingga apa sih yang bisa disimpulkan di sesi ini, Pak? Jadi apa yang bisa disimpulkan di sesi kita ngobrol-ngobrol ini, Pak? Ya. Hasil obrolan pagi ini sebagai saya pribadi menambah semangat kembali untuk mengoptimalkan PMM dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang baik, meningkatkan semangat teman-teman, memotivasi teman-teman, namanya di sekolah pegunungan, servis ke teman-teman pun harus berbeda. Mudah-mudahan dengan servis yang softly, yang halus, teman-teman merasa punya semangat tinggi tanpa tanpa istilahnya diajak-ajak, tapi dengan sendirinya bahwa memang PMM ini memang dibutuhkan oleh guru dan kepala sekolah ini untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Jadi insya Allah dengan modus ini kita akan terus meningkatkan PMM yang ada di sekolah kami, minimal akhir bulan ini atau awal bulan semoga warnanya sudah hijau. Nanti akan saya kirimkan ke Pak Aji selaku pengawas pembina kami. Insya Allah. Baik Pak Ade, luar biasa ini
obrolan kita ini obrolan pagi-pagi luar biasa nih, mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk Siap, Bapak tentunya ya dalam hal ini lewat siap obrolan Pak ini. Kiai, siap. Sudah bisa melakukan identifikasi yang harus dilakukan apa, kemudian sampai ke Ya, rencana-rencana selanjutnya apa, kemudian apa lagi yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam rangka pengembangan sekolah ini. Ini betul-betul insya Allah Pak, apa yang Bapak tadi sampaikan ini bisa bermanfaat nih Pak ya. siap. Ada hal lain yang mau disampaikan Pak? Kayaknya minta doanya ke Pak Kiai selaku Paskibumi untuk terus memonitor, memberikan semangat kepada saya dan teman-teman. Kita aja, Pak. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih atas waktu kita ngobrol-ngobrol ini ya. Yang ini kan sudah diagendakan oleh Bapak dalam hal ini kan meminta untuk ketemu di Gmeet ataupun lewat daring saja karena memang kemarin ada banyak kegiatan di sekolah walaupun sudah kita ketemu namun rupanya dalam pelaksanaannya mungkin Bapak memilih daring ya tidak apa-apa. Yang penting ini bisa dirasakan manfaatnya gitu Pak ya. Siap, siap Pak. Oke Pak, Maklum, terima kasih. perlindungan. Salam untuk keluarga dan teman-teman di sekolah. Ya, Semangat terus walaupun siap. memang berada di puncak gunung. Semangat terus walaupun di dalam mungkin ada sinyal-sinyal dalam internet yang masih terganggu. Dan Ya, Bapak tadi sudah mencari solusi bagaimana harus membuka ruang-ruang belajar sehingga bisa di rumah dalam rangka peningkatan optimalisasi PMM dalam rangka selesainya aksi nyata dan yang berdampak terhadap murid tentunya ini Pak ya. Oke Pak Ade, mudah-mudahan kita bisa melakukan ini dengan baik dan tentunya kita akan melakukan ini lagi, melihat kembali hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Bapak nih, nanti akan kita diskusikan lagi lewat tentunya kegiatan coaching. Sekali lagi siap terima Pak. kasih Pak Ade, Terima mudah-mudahan kasih Pak berjalan Kiai, makasih. lancar di sekolahnya. Amin. Salam sekali lagi untuk keluarga dan juga sekolah, teman-teman yang ada di sekolah terus berjuang. Terima Siap. kasih. Siap. Kita kejumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Iya, makasih Pak. Siap.